Oke teman-teman ya, sebenarnya konsep dasar RO ini apa sih gitu ya. Tapi sebelum kita mengetahui konsep dasarnya, kita akan belajar dulu atau akan bertanya dulu. Kira-kira kita belajar riset operasi ini untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Untuk pengambilan kayak pengambilan apa ya, keputusan gitu kan Pak. Oke ya, pengambilan keputusan ya teman-teman ya. Nah, eh, pengambilan keputusan betul. Kenapa riset operasi ini dilakukan ya? Operasi penelitian ini dilakukan untuk apa sih katanya gitu ya? Untuk mencari atau menemukan solusi-solusi di dalam pengambilan keputusan. Ya, seperti itu konsep dasarnya. Atau untuk apa sih kita belajar RO ini? Gitu ya, para manajer teman-teman biasanya menggunakan atau melakukan riset operasi ini untuk menentukan keputusan yang terbaik. Ya, keputusan yang terbaik. Kita lihat nanti keputusan terbaik itu dalam didukung apa saja gitu ya. Nah, kalau kita lihat konsep dasarnya, perkembangan riset operasi ini ada di masa lalu ada di masa kini. Ya, masa lalunya apa sih? Nah, kalau kita lihat sejarah yang 2 poin ini teman-teman, ya, pertama dia dari tim militer, ya, dengan para ilmuwan. Kalau kita lihat narasi seperti ini mengingatkan kita pada saat munculnya internet, ya. Internet kan sebelumnya adalah dari ARPANET ya, ARPANET, di mana ARPANET itu adalah pada saat itu kecemasan Departemen Pertahanan Keamanan Amerika takut terjadinya perang nuklir. Jadi dibuatlah sebuah jaringan komputer di mana menghubungkan seluruh Departemen Pertahanan Keamanan yang ada di negara bagian Amerika. Nah, itulah munculnya jaringan komputer yang dinamakan ARPANET karena namanya proyeknya Project ARPA teman-teman ya. ARPA maka disebut dengan ARPANET yang akhirnya menjadi internet. Tujuannya apa? Mengaktifkan penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba terbatas. Perhatikan di sini, sumber-sumber kemiliteran yang sangat terbatas. Ya, dengan terbatas ini bagaimana supaya hasilnya bisa menjadi maksimal? Itu kalau di dunia militer. Kalau masa kini itu adalah banyaknya keputusan utama yang harus diambil oleh manajer. Ya, saya katakan tadi ini digunakan oleh manajerial dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Terbatas di dalam manajerial apa? Tenaga kerja, SDM-nya, waktu, bahan baku, ya, uang atau modal dan sebagainya. Kalau kita lihat korelasinya teman-teman masa lalu dan masa kini, maka bisa kita lihat adalah ini adalah yang serba terbatas. Ya. Kalau masa lalu terbatasnya di dalam sumber-sumber kemiliterannya. Kalau masa kini apa? Terbatas di dalam hal tenaga kerja, waktu, bahan baku, uang dan sebagainya. Jadi ada terlihat adanya keterkaitan atau hubungan antara masa lalu dan masa kini. Intinya apa? Sumber daya yang terbatas, ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Nah, konsep dasarnya lagi apa? Dikatakan riset operasi banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan produksinya, ya. Sedangkan efisiensi adalah yang berkaitan dengan dana atau keuangan. Nah, teman-teman, di dalam literatur manajemen, ya, kalau kita berbicara tentang konsep manajemen, maka RO ini riset operasi sering disebut dengan manajemen science. Kalau kalian nanti baca literasi yang menyebutkan ada manajemen science, itu berarti sama dengan yang disebut dengan riset operasi, ya, sama gitu ya, riset operasi dengan manajemen science. Oke, sekali lagi kalau mau bertanya silahkan langsung saja. Nah, kalau kita lihat
RO ini teman-teman bisa dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama dia sebagai ilmu, yang kedua sebagai seni. Kalau sebagai ilmu dikatakan adalah riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma ya. Algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Nanti kita lihat bagaimana algoritma matematiknya untuk memecahkan masalah yang ada. Itu kalau dia dipandang sebagai sebuah ilmu. Tetapi kalau dia dianggap sebagai sebuah seni, maka dikatakan apa? Keberhasilan dari penyelesaian model matematis ini sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan seorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Seringkali kadang-kadang teman-teman, seorang manajer atau seorang pimpinan itu mengambil sebuah proses keputusan, pengambilan keputusan kadang-kadang yang saklek gitu ya. Tetapi kalau dilihat dari sini, ada sudut pandang dari seninya, maka pengambilan keputusan itu harus didasarkan juga pada kreativitasnya. Ya. Keputusan jangan saklek, tapi dibumbui dengan sebuah kreativitas. Akhirnya pengambilan keputusan itu terlihatnya lebih elegan dan lebih bermanfaat. Ya, sudut pandangnya ada ilmu dan seni. Gitu. Kita lihat sekarang apa sih pengertian daripada RO itu, operational research ini ya. Dikatakan definisi dari Operational Research Society of Great American, dia mengatakan gini teman-teman. Riset operasi berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin ya, secara terbaik. Kalau dia secara terbaik biasanya membutuhkan apa sih? Alokasi sumber daya yang langka. Sumber daya yang langka ya. Langka itu berarti secara kuantiti dia tidak banyak. Kalau berdasarkan Hamdi At-Taha ini ya, beliau mengatakan bahwa pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan knowledge ya, science knowledge melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik bersumber pada daya yang terbatas. Terlihat teman-teman dari sini ya, versinya Operational Research Society ini dengan Hamdi Taha ini mempunyai kesamaan definisinya. Artinya apa? Melakukan yang terbaik dari sumber daya yang terbatas. Nah, ini terbatas itu sama dengan langka ya. Langka itu tidak banyak, sedikit gitu. Maka bisa dikatakan apa? Sama dengan militer tadi, dengan kemampuan dengan sumber daya militer yang minim, bagaimana ini bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal, yang terbaik. Sama, ini juga sama. Di manajerial juga sama. Bagaimana sumber daya yang minim, bisa tadi SDM-nya, keuangannya gitu, menghasilkan sesuatu yang maksimal. Nah, tadi katakan waktu saya tanya, kita belajar RO ini untuk apa gitu. Jadi katakan pengambilan keputusan yang bagaimana? Yang terbaik. Terbaik dari mana gitu ya? Terbaik dari sumber daya yang terbatas. Jadi istilah bahwa kami nggak punya ini gitu ya, kami nggak punya aset ini sebenarnya bisa diakalin dengan yang namanya riset operasi ini teman-teman. Jadi memaksimalkan sumber daya yang minim ya, atau yang terbatas. Kita lanjut lagi. Itu dari definisinya. Nah, pada proses pengambilan keputusan ada dua hal penting dalam riset operasi ini, yaitu adalah objektif atau tujuannya, dan ada variabel-variabel yang mendukung daripada objektivitas itu atau dari tujuan itu. Objektifnya apa sih tujuannya? Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai, goals ya. Dalam bidang usaha contohnya, biasanya tujuan akhirnya diartikan sebagai memaksimumkan laba atau profit atau keuntungan, atau dia meningkatkan labanya naik gitu ya, sedangkan biaya jadi turun ya, labanya naik, biayanya yang turun. Artinya
pada saat laba ini meningkat, diusahakan juga biayanya menjadi turun supaya profitnya atau keuntungannya menjadi maksimal. Ya. Nah ini teman-teman, dalam bidang usaha. Tapi kalau bidang sifatnya non profit atau jasa, ya, jasa yang non profit, biasanya dia pemberian kualitas pelayanan yang diperbaiki, yang bagus, memberikan kualitas pelayanan yang bagus kepada para pelanggannya atau konsumennya. Ini kalau kita lihat dari unsur yang pertama, objektif atau tujuan. Nah kita lihat lagi kalau dari variabelnya gitu. Variabel setelah tujuan kita tentukan dari riset operasi ini, maka harus dilakukan pemilihan tindakan yang terbaik agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ya, tentukan nih goalnya apa, variabel-variabel penunjangnya apa. Ya, apakah sumber dayanya, keuangannya, atau sarana dan prasarana, ya, atau dari sistem eksternalnya bagaimana ya. Itu variabelnya adalah tujuan ditentukan, munculkan variabel. Lalu kualitas dalam pemilihan tindakan yang terbaik sangat tergantung pada pengetahuan, knowledge lagi, pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang manajer. Dikatakan pengambilan keputusan dari seluruh alternatif tindakan yang mungkin. Jadi ada beberapa alternatif, manajer harus bisa mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Untuk dapat menentukan tindakan yang mungkin dilakukan, maka manajer harus mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Artinya gini ya teman-teman ya. Jadi kan manajer tuh harus bisa menentukan tindakan yang mungkin dilakukan. Dengan cara apa? Dia harus identifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan. Ya. Oleh si decision maker-nya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira tadi kan ada variabel-variabel yang bisa diperhitungkan ya. Kira-kira menurut pendapat kalian variabel apa yang tidak bisa diperhitungkan? Variabel atau faktor apa yang tidak bisa diprediksi atau tidak bisa diperhitungkan? Kira-kira apa? Siapin kopi udah belum? Kopi hidung? Kira-kira apa? Kira-kira apa variabel apa yang tidak bisa diprediksi oleh seorang manajer? Kayak situasi gitu nggak sih Pak? Situasinya lebih spesifik, Fred. Kayak apa ya? Maksudnya tiba-tiba berubah gitu Pak? Tiba-tiba berubah gitu ya. Aduh, So, kayaknya udah mulai kena sasaran tuh. Ferio bisa bantu nggak Ferio? ya Pak. Suasana atau situasi. Ya, jadi misalnya si manajer tersebut kan tadi sudah melakukan analisa tertentu gitu kan terhadap situasi yang mungkin dia sudah kayak bakalan terjadi gitu kan. Tetapi situasi atau suasananya itu malah berbeda Pak. Berbeda ya. Nah, jadi kayak misalnya ya tadi kekurangan orang mungkin atau apa lagi ya? Susah ngomongnya ya. Oke gini teman-teman, sebenarnya faktor pengambilan keputusan itu ada dua, internal dan eksternal. Ya, kalau internal berarti di dalam perusahaan, ini masih bisa diprediksi. Sumber daya yang kurang berapa bisa langsung prediksi, langsung hire. Ya, uang kurang berapa langsung kira-kira aset mana yang harus bisa kita ambil. Gitu. Tetapi yang dikatakan variabel-variabel yang tidak diprediksi, yang tidak bisa diprediksi adalah apa contoh? Faktor eksternal. Faktor eksternal apa yang pernah dikatakan tadi? Faktor lingkungan dari luar yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya apa? Sosial politik teman-teman.
Ya, politik. Kalau misalnya dalam kita lihat cuaca nggak bisa kita prediksi. Ya, pada saat mungkin investor lagi asik-asiknya nih pengen invest ke Indonesia, tiba-tiba suhu politik nanti saat pemilu agak chaos. Berani nggak investor? Nggak berani. Ya, dan itu yang tidak bisa diprediksi. Banjir ya Pak. Tidak. Lalu apa lagi yang tidak bisa diprediksi? Kepastian hukum, teman-teman. Ya, perusahaan punya regulasi seperti ini. Ternyata regulasi yang sudah dibuat ternyata bertentangan nih dengan regulasi pemerintah. Itu kan nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba berubah, gitu kan? Nah, biasanya yang tidak bisa diprediksi adalah variabel-variabel eksternal. Ya. Politik itu sangat kental sekali. Lalu misalnya cuaca, lalu tingkat kepercayaan masyarakat, gitu ya. Itu sangat mempengaruhi yang tidak, atau yang bukan yang tidak, yang sulit diprediksi. Tetapi kalau yang di internal, kita tahu nih kelemahan dan kekuatan kita, itu gampang kita atur. Ya teman-teman ya, yang susah diprediksi biasanya adalah faktor eksternal yang tadi saya sebutkan. Itu ya. Kita lanjut lagi. Oke. Oke ya. Tadi kita sampai ke untuk menentukan tindakan mengidentifikasi variabel yang dapat dikendalikan. Pada saat kita bisa mengidentifikasi, seorang manajer bisa mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat dikendalikan atau dapat diketahui ya teman-teman. Maka keputusan itu harusnya yang terbaik. Ya. Pada saat ada terjadi margin of error dari keputusan itu, maka itu adalah ditentukan oleh faktor eksternalnya yang tidak bisa diprediksi atau yang sulit diprediksi. Itu ya variabel ya. Nah, kita lanjut lagi. TRO, teknik riset operasi, pendekatan riset operasi sebenarnya ada observasinya, ya. Tahapannya definisi masalah, konstruksi model, lalu solusi, dan yang terakhir implementasi atau pelaksanaannya. Teknik riset operasi ini teman-teman yang ini, ya, cakupannya sebenarnya di sini saja nih, ya. Walaupun tidak yang lainnya tidak lepas gitu. Observasi ini suatu sistem yang bergerak atau yang harus terjadi. Teknik riset operasi lebih dominan di sini, konstruksi modelnya dan solusinya. Pendekatan riset operasi apa observasinya? Pada saat kita melakukan observasi ya atau peninjauan, ini adalah mengenali dan mempelajari masalah-masalah yang terdapat dalam organisasi atau sebuah sistem. Oke ya. Jadi kita bisa lihat apa sih sebenarnya masalah dalam kita. Apakah masalah kita produktivitas menurun, atau apakah produktivitas kita banyak gagal cacatnya, ya, ataukah kekurangan orang produksi? Diobservasi dulu, ya, dikenali dulu masalahnya apa gitu. Lalu definisikan masalah itu. Lalu masalah yang ada dijabarkan. Oh iya, produktivitas kita berkurang. Ya, seharusnya 1000 piece, ini kok hanya per bulannya hanya 750 piece. Itu, kenali dulu. Oke, masalahnya apa yang harus dijabarkan? Oh iya, bahan bakunya selalu terlambat. Ya, diuraikan. Oh, ternyata bukan masalah bahan baku, tetapi adalah orang SDM-nya yang kurang. Orang produksinya perlu tambah berapa, 1 atau 2. Ya. Nah, itu diuraikan teman-teman berdasarkan observasi masalah yang ada. Lalu yang dua saya kotakin ini adalah masuk ke dalam teknik riset operasinya, di konstruksi modelnya. Ya, di sini ya. Konstruksi model apa? Nah, dari sini konstruksi model kita melakukan penyajian dapat berupa grafik. Meskipun model science management mencakup kumpulan metode matematis dengan menggunakan angka-angka dan simbol. Ya, grafik berarti berupa grafis, gambar. Model science itu adalah merupakan simbol, angka-angka dan simbol. Ini banyak ya teman-teman ya.
Apakah bisa menggunakan simbol flowchart, apakah bisa menggunakan simbol BMPN gitu ya, bisnis proses model ya. Nah itu, jadi dibuat dulu modelnya, konstruksinya seperti apa dari masalah yang ada, supaya apa, akan terlihat lebih jelas karena penyajian dalam berupa grafik itu lebih dapat dicerna, lebih cepat dicerna dibanding hanya sebuah narasi, teman-teman. Ya, dengan gambar kita tahu, oh ya, gambar ini menunjukkan cerita apa, kita gampang. Lebih sulit manusia itu menerima informasi dalam berupa narasi atau sebuah tulisan. Maka disajikan dalam bentuk grafik atau model matematis dengan menggunakan simbol-simbol. Lalu solusinya apa? Dari model yang dibuat yang ini, ya, maka dari model yang dibuat akan diperoleh penyelesaian yang dapat membantu membuat keputusan. Dari model itu terlihat, oh iya, kita harus mengambil keputusan dari ini. Nilai variabel keputusan tidak menunjukkan keputusan yang aktual, tapi hanya berupa informasi atau anjuran pedoman. Saya kasih contoh gini, teman-teman. Kalian pernah buat flowchart ya? Algoritma ya? Itu kan flowchart dan algoritma adalah sebuah rangkaian atau instruksi ya yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman, betul ya? Ya. Di dalam flowchart algoritma, kalau kita menggunakan decision, struktur percabangan ya teman-teman ya, kan ada misalnya jawaban yes, jawaban no, jawaban yes lari kemana, jawaban no lari kemana ya. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan alur proses di mana keputusan itu diambil. Ya, betul ya. Oke, misalnya if 2 lebih besar daripada 4. Kalau yes, dia mengambil keputusan apa. Kalau no, dia mengambil keputusan apa. Sebenarnya dengan itu juga sudah merupakan model dan notasi, teman-teman. Ya. Nilai variabel keputusan tidak menunjukkan keputusan yang aktual. Oke, betul. Pada saat yes, dia akan melakukan proses ini. Pada saat dia melakukan jawaban no, melakukan proses ini. Tetapi bukan di situ finalnya, betul ya? Dia masuk lagi proses yang lain ke bawah. Dan yang terakhir itulah sebelum stop atau sebelum end, itulah sebuah keputusan akhirnya. Jadi sebenarnya notasi di flowchart juga sudah menggambarkan sebuah notasi model. Ya. Oke, kalau ada yang bertanya langsung saja, nggak apa-apa. Lalu tahap implementasi di sini untuk menerapkan, ya, manajer tidak secara kaku menerapkan solusi yang diperoleh tanpa pertimbangan lebih lanjut. Misalnya sumber dayanya, teman-teman. Dikatakan manajer tidak secara kaku menerapkan solusi yang diperoleh. Tadi kan sudah sampai di solusi nih, solusinya dapat. Pada pelaksanaannya, seorang manajer tidak boleh kaku. Ya. Misalnya kekeh gitu, SDM-nya cuma cukup 4. Padahal udah jelas solusinya tuh sudah harus ditambah. SDM-nya tambah 1 lagi. Tapi instruksinya atau aturannya 4. Ya tambah saja gitu supaya solusi itu bisa terpenuhi. Gitu ya. Jadi sudah mulai masuk solusinya dikerjakan, dan ini menjadi sebuah implementasi atau dalam sebuah pelaksanaan. Ini adalah pendekatan riset operasi dari mulai observasi, definisi masalah, konstruksi model, solusi, dan pelaksanaan. Di mana konstruksi model dan solusi ini menjadi bagian dari kerangka berpikir daripada teknik riset operasi, teman-teman. Begitu cenah ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita tadi sudah berbicara yang ini ya, berbicara tentang pendekatan riset operasi, sekarang kita lihat metodologinya. Di dalam metodologi RO itu ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknik riset operasi atau TRO. Yang pertama, memformulasikan persoalan. Persoalan diketahui, ya, maka diformulasikan dalam bentuk bisa formulasi matematik atau buat sebuah formula atau sebuah rumus bagaimana persoalan ini. Setelah muncul formulasi itu, ya, maka kita lakukan membuat model.
kalau saya sambungkan teman-teman dengan belajar algoritma kan sudah ya. Sudah Pak. Algoritma itu kan apa algoritma itu? Kenapa Pak? Yang dimaksud dengan algoritma itu apa? Eh, urutan operasi yang disusun, aduh, lupa lagi. Susah ngomongnya ya novel ya. Soal novel mah surah-suri Pak. Jadi udah betul. Langkah-langkah apa kalau nggak salah mah ya? Kalau nggak Instruksi salah atau iya. langkah-langkah ya Kalau nggak betul iya. sistematis gitu. Ya. Iya betul. Sebuah instruksi yang sistematis dan logis ya. Oh ya. Dan pertanyaannya lagi, kalau Iya kalian membuat buat algoritma, menyelesaikan masalah. ya, pada saat kita membuat algoritma itu bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa pemrograman nggak? Kalau Pak, putus-putus. Oke ya, sebentar saya matikan dulu Sinyalnya, Pak. kameranya. Oh, maaf Pak, sinyalnya Pak, Sinyal saya ya, putus-putus. Iya Pak, sinyalnya putus-putus. suara saya kedengaran? Nah, ini kedengaran Pak yang tadi juga Pak. Kenapa? Oke Yang teman-teman, sebentar saya masuk lagi, sebentar saya keluar dulu ya. Oke, aman? Iya aman Pak. Oke ya, saya itu lagi. Sudah terlihat teman-teman? sudah Pak. Oke ya. Nah, saya katakan tadi algoritma adalah sebuah sebuah alur proses yang bisa kita terjemahkan ke dalam semua bahasa pemrograman, betul ya? Apapun itu, karena algoritma kan bisa. Lalu teman-teman, di sini dikatakan adalah memformulasikan persoalan itu. Kalau kita kaitkan dengan sistem informasi, buatlah algoritmanya. Modelnya seperti apa? Gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini adalah membuat model matematik. Anggap saja kita buat sebuah flowchartnya atau DFD-nya, data flow diagramnya. Algoritma turunkan kepada flowchart. Jadi sebuah model gambar grafis. Gitu ya. Setelah itu apa? Dikatakan menurunkan suatu penyelesaiannya. Ini sudah buat modelnya. Lalu menurunkan suatu penyelesaiannya kemana? Kalau kita kaitkan dengan sistem informasi, buat programnya, codingnya teman-teman di sini. Ya, codingnya menghasilkan sebuah aplikasi, maka pengujian model dan solusi. Ya, nah pengujian model maka kita bisa melakukan pengujian model daripada, contohnya misalnya aplikasi itu kita testing dulu, diuji apakah masih ada kesalahan, error atau bagaimana. Setelah pengujian itu selesai, kalau memang sudah bisa dilaksanakan cukup baik, maka kita lakukan implementasi. Nah itu ya metodologi RO. Ada memformulasikan persoalannya, tadi saya ibaratkan kita membuat sebuah algoritma, lalu membuat model matematik, oke kita turunkan ke dalam sebuah flowchart atau DFD, lalu menurunkan suatu penyelesaiannya. DFD belum bisa selesai ya teman-teman, ya hanya dia sebagai gambaran saja. Kita turunkan dalam sebuah coding program. Lalu setelah programnya selesai, pengujian, testing, ya. Lalu implementasi.
gitu ya. Ini metodologinya. Kita juga nggak lama teman-teman ya. Oke. Nah, di sini dijabarkan lagi ya, ini ya, formulasikan persoalan. Definisikan persoalan dengan menentukan spesifikasi tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Kira kan sudah ya, definisi nih. Kita tujuannya apa gitu. Di sini berdasarkan formulasikan persoalan, definisikan, lalu mempelajari dan mengembangkan suatu rumusan yang jelas dari masalah yang dihadapi. Bagaimana pengembangannya? Di sini termasuk tujuan-tujuan yang sesuai, kendala-kendala yang ada, dan keterkaitan antara bidang yang akan dikaji dengan bidang lain. Apakah bidang yang kita formulasikan ini berhubungan dengan bidang yang lain? Ya, misalnya bidang produksi dengan bidang keuangan, ada nggak kaitannya? Lalu batasan waktu untuk membuat keputusan, pakai batasan waktu nggak? Ada deadline-nya nggak gitu ya? Atau dalam pembuatan itu ada timeline-nya atau enggak. Nah, ini dalam mempromosikan sebuah persoalan. Kita lihat lagi. Yang kedua katanya membuat model matematik. Kita nanti teman-teman ada yang masuk ke matematik juga ya. Komponen dari model matematis adalah apa? Variabel keputusan ya. Ada disebut dengan variabel keputusan. Nanti kita akan bagaimana mencari atau membuat sebuah variabel keputusan atau decision variables. Ini hanya kalimat narasi konsep saja. Jika ada n keputusan, ada beberapa jumlah keputusan yang saling berkaitan dan dinyatakan secara kuantitatif, ya, berarti ada jumlahnya. Maka keputusan ini dinyatakan sebagai variabel-variabel keputusan x1, x2 dan sampai ke x yang ke n. Yang nantinya nilai-nilainya harus ditentukan, nilai apa, nilai daripada x1 dari nilai x2. Tapi kita skip dulu teman-teman ya, kita hanya membahas konsepnya dulu. Yang kedua, fungsi tujuan atau objective function merupakan suatu fungsi yang merupakan ukuran kinerja yang sesuai. Contohnya adalah ini adalah data statistik ya, min, cost, biaya, max, profit, dan dinyatakan dalam fungsi matematik. Fungsi matematik dari variabel keputusan. Nanti kita bahas seperti apa variabel decision variable dan objective function. Lalu ada lagi yang namanya constraint atau fungsi pembatas. Ini juga nanti kita akan buat di pertemuan kedua ya teman-teman ya, fungsi pembatas ini, fungsi tujuan. Dan nanti termasuk dengan variabel-variabel keputusannya. Constraint ini suatu fungsi yang dibuat berdasarkan resources yang ada, sumber daya yang ada. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kesamaan atau ketidaksamaan atau pertidaksamaan ya. Ya, kalau persamaan gini, kalau tidak persamaan bisa seperti ini, bisa seperti ini, atau mungkin bisa seperti ini ya. Nah, itu fungsi pembatasnya, constraint yang membatasi daripada variabel-variabel itu. Lalu ada yang namanya input parameter. Input parameter ini yang biasa kita lakukan pada saat kita testing teman-teman. Ya, misalnya X lebih besar daripada 4. Then, gitu ya. X-nya berapa input parameternya? Masuk coba 2. 2 lebih besar daripada 4. Oh, false. Masuk ke proses yang ini. Jadi ada input parameternya. Input parameter biasanya digunakan untuk testing, ya. Kita kasih input nih, outputnya benar atau salah, gitu ya. Ini metodologi membuat model matematik. Minggu depan kita akan buat ya. Kita coba buat model matematiknya. Lumayan nih matematik lagi. Oke. Next. Ini yang ketiga, sekarang kedua, ini yang ketiga sekarang. Menurunkan atau breakdown suatu penyelesaian. Dari model matematik yang telah dibuat, maka bisa ditentukan suatu penyelesaian yang optimal. Kenapa? Kita sudah mendapatkan persamaan atau pertidaksamaan matematiknya berdasarkan variabel yang ada. Maka sudah pasti dong kita bisa dapatkan model penyelesaiannya seperti apa kalau inputnya nanti ditentukan. Yang keempat, pengujian, testing, model dan solusi. Dikatakan hal ini terkait dengan validitas dari model
di mana harus ditentukan apakah model matematis yang telah dibuat pada langkah kedua telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat atau enggak. Apakah valid enggak model yang sudah dibuat dari yang kedua tadi? Ya. Kalau tidak valid berarti harus diremodel lagi, dilakukan model ulang. Supaya apa? Menggambarkan keadaan yang nyata. Kalau model itu tidak dibuat berdasarkan realnya, maka percuma, teman-teman. Lalu berikutnya pengujiannya bagaimana? Apakah model matematik yang telah dibuat telah memberikan petunjuk bahwa model cenderung menghasilkan suatu peningkatan hasil yang berarti atas apa yang akan terjadi sekarang? Ini harus terjadi peningkatan ini. Kalau model itu tidak meningkatkan kinerja atau meningkatkan produksi, teman-teman, percuma dong, mubazir ya, sia-sia model yang sudah dibuat atau model matematis yang sudah dibuat. Maka harus mempunyai kecenderungan meningkatkan hasil, teman-teman. Ya. Yang kelima, implementasi hasil studi. Pada langkah ini, hasil dari studi harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Bahasa di sini lebih identik dengan kita mungkin ke dalam bahasa pemrograman ya. Kalau kita menggunakan programming. Tetapi kalau misalnya dengan bahasa matematik ya gunakan bahasa matematik yang mudah dipahami ya. Formula-formula yang dipahami dan dimengerti. Lalu implementasi yang berikutnya apa? Hal yang perlu diperlakukan adalah melakukan pencatatan, teman-teman. Dokumentasi semua kegiatan yang dilakukan supaya bila terjadi sesuatu yang tidak benar akan dapat dicari apa penyebabnya. Pencatatan di sini mungkin seperti ini, teman-teman ya. Ini proses 1, proses 2, proses 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ini harus dicatat semua nih. Ya. Catat ya. Nah, gitu. Kenapa harus dicatat? Dikatakan pada saat kita akan melakukan penelusuran, ya, sekali lagi melakukan penelusuran, bila sesuatu ini tidak berjalan dengan baik, maka kita bisa melihat apakah di sini salahnya, atau di sini, atau di sini, ketiga, atau yang kemana. Nah, gitu. Kalau tercatat gampang, oh yang ini aman. Ini aman sampai sini prosesnya masih baik, di sini masih baik. Oh, di sini nih putus nih. Oke, di sini salah. Nah, ini berarti yang harus diperbaiki. Itu ya implementasinya ya. Sistemnya trial and error. Nah, gitu. Ini metodologi riset operasi yang kelima. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada? Belum. Ini ya. Ini masih konsep saja, teman-teman. Nanti kalau udah hitung-hitungan boleh liur. Tapi mudah-mudahan tidak. Ini kan yang terakhir, teman-teman nih. Nah, betul kan? Ya. Ini kita kan masih belajar permukaannya, kulit-kulitnya ya. Teknik riset operasi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pertama program linear matematik, teman-teman. Lalu ada tadi probabilistik, dari kemungkinan, supply, persediaan, teknik jaringan, network, lalu adalah teknik linear dan non-linear. Teknik riset operasinya ada 5. Nanti dari program linear matematik kita akan belajar tentang yang namanya program linear, analisis grafik. Tapi tidak semua nanti yang dalam kotak ini kita bahas, gitu ya. Nah, contohnya probabilistik ada probabilitas, teori permainan, analisa keputusan, analisa Markov, antrian, queuing, simulasi, peramalan, forecasting. Nah, ini semua dari turunan daripada teknik riset operasi. Teknik jaringan ini CPM dan PERT ya. Nah, ini dalam manajemen sangat terkenal ini CPM dan PERT ini. Lalu teknik linear, non-linear, program dinamis, analisis titik impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus. Ini teman-teman ya, klasifikasi teknik riset operasi. Kelima dengan turunannya. Minggu depan kita akan belajar program linear ini, teman-teman. Yang ini. Bagaimana kita membuat model matematik dengan program linear. Ya, seperti itu. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan tidak, teman-teman?